Halo sahabat literasi, saya Hesti. Hari ini kita akan berbincang tentang perempuan dan literasi. Jadi, berbicara tentang literasi, saat ini kita sering sekali mendengar tentang kata-kata tentang literasi. Yang dulu mungkin kita tidak mendengar yang bahasa tentang literasi, tapi lebih ke membaca, mendengarkan, menulis, ataupun menyimak. Ya, waktu-waktu SD itu kan kita biasa coba membaca berurutan, yang lain mendengarkan. Itu adalah bagian literasi, dan akhirnya orang mengulas kembali apa yang dibaca dan didengarkan tersebut dengan bahasanya sendiri, sehingga memahami berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan membaca. Saat ini kalimat tersebut sudah mulai dari pemerintah sendiri pun sudah mulai mengganti dengan bahasa yang dikatakan tentang literasi. Literasi itu sendiri saat ini juga di SD, di sekolah-sekolah itu digaungkan dengan literasi, bahkan juga tumbuh juga komunitas-komunitas pecinta literasi, pegiat literasi yang itu sering mendiskusikan berbagai macam buku, melakukan gerakan-gerakan literasi, ada yang membagi-bagikan buku, mengajak membaca, dan lain-lain. Pada zaman dahulu itu yang mendapatkan hak pendidikan itu hanya laki-laki saja, perempuan tidak diperkenankan. Bahkan sampai sekarang itu bisa jadi masih terjadi di daerah-daerah tertentu, sehingga yang bisa menempuh pendidikan sehingga bisa berkarir itu hanya laki-laki. Yang perempuan bayangannya hanya, oh buat apa sekolah tinggi-tinggi, kan nantinya juga akan menjadi istri ataupun seorang ibu yang hanya tinggal di rumah saja. Padahal itu seharusnya pemikiran yang keliru. Hak untuk mendapatkan pendidikan itu seharusnya diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan. Tidak hanya sekedar bisa membaca saja, seseorang itu harus bisa mendapatkan pendidikan yang cukup layak untuk untuk perbaikan generasi yang akan datang. Zaman dulu, kalau berbicara tentang zaman dulu, yang apalagi zaman-zaman era sebelum merdeka, bahkan sampai semerdeka pun, yang berhak untuk bisa mendapatkan pendidikan hanya laki-laki. Bahkan kakek nenek saya bisa jadi itu tidak bisa baca tulis. Kalau kakek mungkin bisa jadi, kalau nenek tidak. Kenapa ya? Itu tadi idiom-idiom yang dimiliki oleh orang tua bahwa tidak perlu perempuan itu bisa membaca. Hal itu mengusik dari Raden Ajeng Kartini pada saat itu, sehingga dia tergerak untuk memberikan pendidikan, kalau paling tidak mengajak perempuan-perempuan itu biar bisa membaca. Kebetulan R.A. Kartini bisa mendapatkan pendidikan, bisa bersekolah, bisa membaca, bisa menulis, karena dia adalah kaum priayi. Bayangkan yang bisa baca tulis itu hanya kaum priayi saja, tapi kalau orang-orang yang biasa tidak bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Anak merupakan generasi dari penerus sebuah bangsa. Baik buruknya seorang anak tidak terlepas dari bagaimana pola asuh di dalam keluarganya. Karena anak lahir dalam kertas putih, dia akan diwarnai seperti apa, akan dibentuk, bagaimana seorang anak menjadi anak yang berkarakter, itu bagaimana tergantung dari orang tua mendidiknya. Dan kalau di kehidupan kita, khususnya di Indonesia, yang sangat berperan penting terhadap pendidikan anak, itu adalah seorang ibu. Maka kalau jadi seorang ibu itu tetap harus memiliki wawasan yang luas, tahu bagaimana caranya mendidik anak, mengasuh anak, entah itu dengan belayan, dengan kasih sayang, dan lain-lain. Sehingga perempuan itu harus
tidak terlepas dari yang namanya dunia literasi. Dunia literasi tidak hanya untuk karena perempuan tidak hanya di rumah saja saat ini, tapi juga ada yang jadi aktivis, jadi pendidik, jadi pengusaha dan lain-lain. Jadi tidak terlepas dari dia harus tetap mau baca. Dengan membaca, dia akan bagaimana caranya mengolah pikiran-pikiran mereka, dituangkan dalam bentuk tulisan, dituangkan dalam bentuk kalimat verbal ataupun gerakan-gerakan, sehingga itu menjadi sebuah satu kesatuan yang bisa dipahami oleh orang lain. Oke, untuk terakhir sebagai penutup saya akan merekomendasikan ada 2 buku ya di tangan saya ini. Satu ada Mengajar untuk Perubahan. Buku ini merupakan kumpulan-kumpulan kisah menarik yang inspiratif bagi pendidik-pendidik bangsa ini, yang menjadikan pembelajaran untuk bersama. Yang kedua ada Parenting Islami. Nah, ini tidak hanya cocok bagi ibu-ibu saja, tapi juga para pendidik, guru-guru, bagaimana untuk mengajarkan, untuk memberikan pengalaman atau memberikan hal tentang pendidikan berkarakter bagi anak.